begitu Bu Mari, kan ini diselenggarakannya kan bukan cuma di Jakarta ya, tapi ada di beberapa daerah juga yang ada di Indonesia. Kita tahu nih daerah sebenarnya punya banyak potensi, kemudian juga sangat-sangat besar gitu ya untuk diekspos, tapi ya itu dampak ekonominya kadang tidak berkelanjutan gitu ya, ya hanya momentum. Nah ini apa nih mungkin yang bisa jadi PR, sekaligus juga mungkin dari sisi kebijakan juga seperti apa memastikan bahwa bukan hanya dari event-event ini aja, tapi banyak yang bisa diekspos dan kemudian jadi lebih sustain nih di daerah, Bu Mari. Kalau menurut saya kita juga lagi belajar nih dalam ini kan pertama kalinya sebetulnya Imlek nasional yang semuanya bersatu dan akan membuat suatu festival yang lebih dari seminggu ya. Jadi ini juga pengalaman baru. Tapi untuk ini bisa sustain tuh menurut saya ini harus dilakukan setiap tahun. Jadi masyarakat maupun turis maupun siapapun tahu ya di dalam setiap tahun tuh Pak saat Imlek ini akan diadakan bukan hanya di Jakarta tapi di banyak kota yang lain ya. Dan pasti yang akan menarik adalah perbedaan ya. Karena ada kekhasan lokal yang terjadi, yang di Semarang, pecinan di Semarang itu beda dengan Jakarta ataupun dengan Singkawang. Masing-masing itu ada karakteristik tersendiri baik dari segi makanan maupun ritual dan acara yang dilakukan ya. Jadi ini akan menarik sih. Jadi dan jangan lupa perayaan Imlek itu 15 hari ya. Iya, iya. Jadi bukan kalau Imlek itu biasanya kita ke keluarga ya, sampai tapi habis itu ya, kita ya? bisa jalan-jalan sampai ke Cap Gome gitu kan ya. Iya. Jadi menurut saya sustainnya itu harus kita pikirkan baik-baik bagaimana kita melakukan ini setiap tahun dan direncanakan dengan baik lah ya. Persiapannya direncanakan dengan baik dan lama-lama juga UMKM yang akan berpartisipasi semoga mereka merasakan peningkatan dalam pendapatannya ya. Ini salah satu target kita juga. Kita akan mengsurvei mereka juga. Dan apakah dengan mereka berada di situ bukan hanya sales yang saat itu ya, tapi kan menjadi ada repeat customer apa enggak ya, mungkin dia akan lebih mendapat pelanggan-pelanggan baru. Itu dia. Nah, berarti endingnya sebenarnya bukan cuma ke perputaran uang lokal aja ya? Bukan ya, tapi harusnya multiplier effect dan sustain effect untuk mengangkat mereka ya sebetulnya. Dan jangan lupa kalau budaya Imlek itu kan ada yang namanya angpau. Yes. Iya. Jadi ini perputaran uang juga pasti akan meningkat. Lebaran juga sama ya, perputaran uang dan bank-bank ini kan semua sedang sibuk nih sekarang menyediakan uang baru ya untuk dimasukkan di dalam angpau. Walaupun yang sekarang juga ada e-wallet, e-angpau. Jadi transfernya pakai elektronik, tinggal tap. Nanti belanjanya juga tap. Itu nggak ada excuse lagi ya kalau nggak bawa angpau. Soalnya sekarang udah ada i-angpau ya. Nah ini kalau saya mau ke Mbak Adair ya, kalau kita lihat lebih luas gitu ya, secara kolaboratif ini saat ini kan ini melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, UMKM, luas sekali ya. Dan ini juga demi memperluas dampak sosial, pemerataan juga. Jadi uang beredarnya banyak nih, berputar di mana-mana. Nah, seperti apa mungkin sinergi yang dilakukan sejauh ini, kemudian strateginya begitu ya untuk berikan dampak yang lebih berkelanjutan seperti apa Mbak Adair? Oke. Jadi sebenarnya tadi sudah disebutkan ya, ada banyak sekali pihak-pihak yang terkait dan berkolaborasi untuk kepanitiaan Imlek ini. Itu yang pertama nih dari sisi panitianya. Jadi kementerian yang terlibat itu ada banyak, lembaga yang terlibat itu ada banyak, kementeriannya juga, pemerintahnya juga tidak hanya pemerintah pusat tapi juga sampai ke daerah gitu. Bahkan kolaborasi juga dengan pihak-pihak pengusaha. Jadi Imlek tahun ini itu biayanya tidak ada dari APBN. Semuanya itu ya walaupun ini perayaan Imlek nasional ya, semuanya juga adalah sumbangsih dari banyak pihak-pihak yang terlibat gitu, termasuk juga pihak-pihak swasta. Nah, di luar itu tadi saya sudah sebutkan ada pemerintah daerah juga yang terlibat, ada UMKM banyak sekali. Selain itu juga ada banyak unsur-unsur atau pihak-pihak kreatif yang juga terlibat. Jadi nanti perayaan Imlek nasional itu puncaknya akan dilakukan tanggal 28 Februari di lapangan Banteng. Di sana akan ada banyak pegelaran, pertunjukan seni di sana, ada tradisi juga di sana. Nah, itu kan juga melibatkan banyak pihak-pihak dari unsur kreatif gitu.
Jadi seperti tadi juga saya mengulang lagi yang sudah disampaikan Ibu Mari, dampak yang kita harapkan adalah memang tidak cuma saat ini aja. Misalnya contohnya kayak tadi saya sendiri misalnya saya lagi jajan gitu. Kalau kan sekarang udah modern, udah ada Instagramnya, ada sosial medianya gitu. Saya cari tahu, oh ini sepatu ini ternyata bagus. Oh ternyata sederhananya ya misalnya ini rotinya enak banget. Nanti saya akan mengulang lagi ada repeat order di sana. Jadi kita berharap UMKM yang terlibat juga kan mereka sudah menggunakan creativity dan digital ekonomi juga di situ yang kemudian artinya dampaknya tidak hanya saat festival Imlek aja buat mereka gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi ya kolaborasi kementerian, lembaga gitu, BUMN juga terlibat di sini, masyarakat umum juga, dan tentu saja yang paling utama nanti begitu udah festival dan bazarnya kita harapkan juga terlibatan masyarakat ya, baik yang di Jakarta datang ke lapangan Banteng maupun yang di daerah bisa datang ke lokasi masing-masing gitu. Oh, ini akan sangat menarik ya, apalagi kalau semua turun untuk konten ya di berbagai daerah ya. Justru malah hal-hal kreatif promotion seperti itu sangat berdampak ya. Bahkan saya tambahkan sedikit, karena lapangan Banteng itu juga berada di pusat kota Jakarta, kita berharap ini menjadi tourist attraction, nggak cuma buat Indonesia, turis Indonesia maksudnya, tapi kan itu juga daerah banyak turis-turis asing yang berada di sana ya, dan harapannya Imlek Festival ini juga akan sustain, kita laksanakan lagi tahun berikutnya dan tahun berikutnya lagi, dan itu menjadi daya tarik wisata untuk turis-turis dari luar negeri datang ke Indonesia. Wow, sangat menarik, sangat interesting ya. Nah Bu Mari, indikator key of suksesnya keberhasilan perayaan Imlek 2025 ini dalam konteks mendongkrak ekonomi nasional di tahun kuda api ya, kita menyambut tahun kuda api ini akan seperti apa nih Bu Mari? Ya mudah-mudahan akan ada multiplier effect ya untuk UMKM maupun semua stakeholder yang terlibat. Tapi saya rasa kita berharap bukan hanya dampak ekonominya ya, tapi tadi yang disebut tema dari Imlek nasional ini adalah harmoni Nusantara. Jadi keberagaman Indonesia tapi kita bersatu gitu kan. Dengan simbolis bahwa bulan puasa dan Imlek dan Lebaran itu berdekatan ya, itu sudah simbol yang luar biasa. Dan jadi nanti di acara puncaknya tanggal 28 itu dimulainya dengan tarawih dan buka puasa bersama. Baru acara Imleknya. Jadi itu sudah benar-benar meaningful gitu ya. Jadi semoga ini bukan saja aspek ekonominya yang kita lihat, tapi bagaimana ini kita benar-benar melihat ini sebagai kekuatan Indonesia ya, keberagaman kita. Dan sebenarnya saya selalu percaya sebagai dulu ekonomi kreatif, keberagaman dan modal budaya kita yang begitu kaya, itu adalah modal yang akan bisa membawa nilai ekonomi yang luar biasa.